Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum. ولمشايخنا خصوصا المصنف المخلصين الشيخ إبراهيم الباجري وخصوصا شيخنا الشيخ نووي بن المنتبه وخصوصا شيخنا كيم حبي خير طالب وخصوصا شيخنا كيم حبي محمد إبراهيم وحمد بن هادي غفر لهم ذنوبهم ونفعنا بهم وبعلومهم آمين شر الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم اني نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشى ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفتح يا عليم لا حول ولا قوه الا بالله A'udzu nyalindung abdi billahi kalawan Gusti Allah minasyaitoni tilakan syaitan ar-rajimi anu dirajam. Bismillahi kalawan nyebat jalangan Allah. Sifatna Allah ar-Rahmani anu maperinan pirang-pirang nikmat ageng sareng alit di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah ar-Rahimi tur anu maparinan lenyap-lenyapna nikmat ka abdina mukmin di akhirat bungkul. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi illa anqal fid daraini. ويجب جن واجب في حقه تعالى لنحقنا الله تعالى أن قيامه بنفسه ومعناه جن أري معنانا قيامه بنفسه إتا أنه سأنيانا الله تعالى لا يفتقر انتبوته إلى محل كان tempat ولا جنت إلى مخصصين anu ngayakeun tanapi kepada pencipta kanu ngayakeun wajib cek akal artian ka hati ku akal gharizi kamari akal terbagi dua pertama akal tabi'i akalnya hewan yang kedua akal gharizi akalnya manusia yang sehat sehingga mereka bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka. Akal gharizi. Wajib cek akal Allah ngagaduhan sifat qiyamuhu binafsihi. Kalawan kidam terdahulu jeung bako kekal tak sifat. Arti di sini bukan berdiri sendiri qiyamuhu binafsihi, tapi bukan berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Awalnya tidak ada, kemudian diadakan oleh dirinya sendiri. Bukan. Nah, arti qiyamuhu binafsihi mengandung dua makna. Pertama, Allah terbutuh. Allah tidak la yaftaqiru. Allah tidak butuh. Ila mahalin. Karena tempat. Nas. Wala ila mukhassasin. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada Tuhan yang menciptakan dia. Atau sesuatu perkara yang menciptakan dia. Di dua makna ini ditampung, dirangkum dalam qiyamuhu binafsi. Artinya Allah tidak butuh tempat. Kedua, Allah tidak butuh kepada sesuatu yang menciptakan dia. Karena sifatnya qidam terdahulu. La awwala lahu, tidak ada awalan. Dan kekal, sifatnya tidak ada akhiran. Baqa. Nah, seperti itu. Paham ya? Insyaallah. Jadi Allah tidak butuh tempat. Dan Allah tidak butuh pada sesuatu yang menciptakan dia. Kalau misalkan Allah butuh pada yang menciptakan,
berarti nanti yang menciptakan dia Tuhan pertama lah anggapnya. Tuhan yang menciptakan Allah, pasti diciptakan lagi. Karena kenapa dia menciptakan Tuhan? Ya mungkin untuk diwariskan, mungkin dia udah tua Tuhannya, nanti mati, kemudian terus turun-temurun, Tuhan, 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 sampai Tuhan anak terus ke bawah. Nah, seperti kemarin disebut dengan tasalsul. Oh, ya? Maka untuk Allah tidak berlaku itu. Allah tidak butuh pada sesuatu yang menciptakan dia. Karena Allah sifatnya kidam, tanpa ada awalan, dan baqa, dan tanpa ada akhiran. La akhiralah. Dan Allah tidak butuh pada tempat berdiam atau tinggal, apa itu di langit, apa itu di Ka'bah, apa itu di diri manusia. Orang-orang mujassim mengatakan bahwa Allah itu berdiam di atas langit, di atas arsy. Orang-orang ahli batin, kebatinan mengatakan Allah berdiam di dirinya sendiri, sedang batiniyah. Jadi Allah lebih dekat daripada urat leher. Allah itu aku dan aku itu Allah, nah itu seperti itu. Maka itu kalau alim batinnya seperti itu batil. Nah, Allah tidak butuh tempat. Nah, kalau di dia batin nanti ada orang yang seperti dia ngaku lagi Tuhannya ada di dia sendiri. Terus semuanya mengaku bahwa Tuhannya ada di masing-masing. Maka ada pemahaman salat cukup pakai niat, nggak usah salat. Karena Tuhannya juga ada di sini, di saya. Masa Tuhan salat? Tuhan salat kan untuk menyembah. Masa Tuhan menyembah Tuhan? Nah seperti itu. Kalau zakat cukuplah bersih hati. Banyak sekali nanti kerincuan-kerincuan yang dihadapi. Itu kalau menyatakan meyakini bahwa Tuhan bertempat. Nah itu dia. Ada yang mengatakan Tuhan di langit. Kalau Tuhan di langit nanti bertentangan dengan banyak ayat nanti. Berbenturan. Bagaimana nanti menjelaskannya? Ketika orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang di luar Muslim ingin cari keimanan atau ketegasan keyakinan hati, Tuhan itu seperti apa ya? Nah, jadi kayak gini, Tuhan itu ada enggak ya? Kamu menyembah 24 jam beribadah kepadanya. Tuhan ada enggak? Oh, ada. Mana buktinya? Wujudu hadhil makhluqati. Jawab dengan sifat wujud. Adanya alam raya ini membuktikan bahwa adanya pencipta. Simpel ya? Oh, berarti ada. Kalau ada, sejak kapan adanya? Kapan tanggal lahirnya? Paham? Oh, Tuhan tidak punya tanggal lahir. Karena Tuhan tidak ada awalan. La awalahu disebut dengan sifat qidam. Lawan dari qidam itu hudus. Yang hudus itu makhluk. Makhluk itu tidak ada kemudian diadakan. Nah, paham ya? Oh, berarti Tuhan tidak ada awalan. Berarti kalau misalkan tidak awalan, kapan matinya? Kapan tuanya? Kapan rusaknya? Kapan matinya? Kapan tiba-tiba? Oh, tidak. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baqa, kekal, tidak ada akhirnya. Terus-menerus. Terus-terusan. Tidak ada muda, tidak ada tua, seperti itu. Kekal. Nah gitu. Oh, berarti kalau ada Tuhan, terus Tuhan itu permulaan dan Tuhan itu kekal. Kira-kira seperti apa ya wujudnya Tuhan? Seperti patung kah? Patung-patung yang disembah orang-orang? Beda-beda tuh. Oh, di Cina mungkin ada seperti ini, mungkin patung Buddha, patung Hindu, ada patung-patung Yesus, ada patung segala macam disembah seperti itu. Gimana? Tuhan? Nah, enggak. Tuhan kita yang kita sembah mukhalafatul lil hawadith. Berbeda dengan yang baru, tidak ada titik persamaan sedikit pun dengan yang baru semuanya. Baik itu nanti ada sebutan ainullah, mata Allah, yadullah, tangan Allah, wajhullah, wajah Allah, itu hanya sebutan. Ingat. Wajhullah diartikan zat Allah, yadullah kekuasaan Allah, ainullah basirah Allah atau tatapan Allah, bukan matanya Allah. Kalau diartikan orang-orang mujassim, berjisim, berjasad, pasti butuh tempat kalau berjasad. Ada jirim, jadi jisim. Misalkan, ini kan ada wujudnya nih, kopea. Dia bertempat di atas bangku. Kalau lampu dia nempel di atas atap, coba. Itu jisim. Tapi untuk Allah bukan jisim. Jisim itu makhluk. Butuh tempat pasti. Kalau tadi di dalam, pasti di luar. Kalau nggak di luar, di atas. Nempel. Mengambang. Di atas, di bawah, di depan, di belakang. Nah, seperti itu.
menempel, menganggang, atau misalkan di bawahnya segala macam, nah itu seperti itu. Itu sebutan-sebutan makulat, sebutan-sebutan. Maka lafaz ain Allah, di mana Allah, terbantah oleh ini. Allah tidak butuh tempat. Ada yang bilang Allah di mana-mana, bukan di mana-mana. Rahmatnya di mana-mana, ingat. Paham? Bukan zatnya yang di mana-mana, sifatnya, rahmatnya di mana-mana. Sifat jalal, kamal, dan jamal. Jalal, kamal, jamal itu sifat jalal keagungan, sifat kamal kemuliaan, kesempurnaan, sifat jamal keindahan. Ada semuanya Allah meliputi semuanya. Ada di mana-mana. Baru zatnya tidak butuh tempat. Maksa Allah tetap butuh tempat di langit. Maka berbenturan dengan ayat innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Dalam ayat tersebut surat Al-Ankabut ayat 6. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sungguhnya Allah laghaniyun, benar-benar kaya, benar-benar tidak butuh 'anil 'alamin, terhadap apa yang ada di alam raya ini. Tidak butuh aras, tidak butuh langit, tidak butuh bumi, tidak butuh Ka'bah, tidak butuh orang-orang yang ngaku-ngaku Tuhan ada di sini. Nah, semuanya tidak butuh, dinafikan seperti itu dengan ayat ini. Bahkan ayat yang lain menyebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Berarti Allah itu lebih dekat di sini. Kalau diartikan jisim, bukan Allahnya, tapi sifat rahmat Allahnya lebih dekat daripada urat leher. Paham? Nah, apa sayang sama kalian? Tapi apa dijonggol di sana? Teleponan, video callan. Sayang apa ini curhat sedih. Apa iya, apa sayang? Nanti apa pulang ya, misalkan gitu. Karena sayang. Sayang apa kira-kira ada di sini atau di sana? Sayangnya ada di sini, kerasa sama kalian. Paham? Tapi apanya ada di sana? Itu makhluk ya. Bukan berarti Allah ada di langit, rahmatnya di sini, bukan. Allah tidak butuh tempat, awas. Tapi rahmatnya di mana-mana. Paham ya? Ada lagi nanti ayat. Wa huwa alladzi fis sama'i innahu wa fi ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dan dia yang menguasai langit, menguasai bumi. Wa fil ardi wa ilahun wa huwal hakimul alim. Dia maha bijaksana, maha hakim, maha alim, maha agung. Nah gitu. Ada ayat walillahil masyriqi wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Walillahil masyriq wal maghrib. Ini menunjukkan bahwa arah Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadap, maka di sanalah rahmat Allah. Tuh, kalau misalkan Allah di langit gimana? Di timur, di barat. Ada logika lucu nanti gini. Kalau Allah di langit, langitnya langit mana? Karena nanti sepertiga malam katanya Allah turun. Allah turun menjawab doa-doa hamba-hambanya, yang mana yang punya kesalahan dosa maka dia diampuni. Misalkan ada permintaan maka dia dikabulkan sepertiga malam tuh. Oh, turunnya di langit yang mana? Di langit Amerika atau di langit dunia? Di langit Indonesia. Indonesia dengan Amerika kan sebelahan. Kita sekarang pagi, di sana sore. Kita siang, di sana malam. Oh, pokoknya langit waktu itu. Nah, turun misalkan di Amerika, nanti geser lagi ke ke arah Eropa, ke Afrika terus. Kapan Tuhan naiknya? Turun terus, kalau turun terus. Itu logika dari para siapa tuh? Kayak Yaji Idul Salamri, Masya Allah. Itu semoga Allah jaga beliau. Dari sini kita paham bahwa Allah zatnya jangan sampai kita bahas lebih jauh. Tafakkur fi khalqillah wa la tafakkur fi dzatillah. Tafakkur kepada ciptaan Allah, jangan sekali-kali tafakkur pada zat Allah. Disesat seperti itu. Kalau kita artikan Allah ada di langit, nah, terus yang kita sembah di Ka'bah siapa? Kalau bertempat. Terus kalau misalkan ayat yang tadi walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwallu fathamma wajhullah. Walillahi dan milik Allah al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, timur atau ke barat, wajah Allah yang di sana. Kalau diartikan sebagai zat, coba diartikan sebagai zat.
Apa timur apa barat berbenturan? Nah, apa langit? Apa di mana? Banyak sekali yang berbenturan di ayat-ayatnya. Maka artikan apa namanya, seperti surat Toha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, sifat rahmat, sifat rahman terhadap aras, duduk atau menduduki. Atau misalkan kita gantikan yang istawanya ganti bukan duduk tapi menguasai. Allah yang Maha Rahman terhadap aras, duduk. Apa itu aras? Aras itu kalaulah wadah gitu, wadah. Itu wadah yang sangat besar, makhluk Allah yang sangat besar, wadahnya itu. Di dalam aras itu ada alam raya semesta. Ada semesta, ada galaksi, ada apa bintang-bintang, ada matahari, ada ada bulan, ada segala macam makhluk-makhluk langit, dan bumi kita ada di sana. Dunia itu, wallahu alam ya. Para ulama menyebutkan bahwa aras itu makhluk yang paling besar. Ada yang paling besar daripada aras siapa? Malaikat hamlatul arsy. Malaikat yang memegang aras. Kalau kita artikan aras itu makhluk, apa namanya? Makhluk, dan kita artikan zat Allah duduk di atas aras tuh. Bagaimana beratnya itu malaikat nampung aras. Paham gak kira-kira? Maka bukan Ar-Rahmanu 'alasy istawa itu bukan Allah duduk di aras, tapi Allah menguasai aras. Yang segitu gedenya gitu. Di dalam aras itu ada dunia, ada planet-planet, ada bintang-bintang, gugusan bintang, ada galaksi, ada seperti itu. Nah, orang-orang kosmolog hafal ya. Nah, itu untuk bahan tafakur. Latihan apa namanya? Allah bukan butuh. Allah tidak butuh pada aras, tapi Allah menguasai aras. Istawa di sana diartikan sebagai istaula, menguasai. Atau nanti bertentangan dengan ayat seperti ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan ketika hambaku bertanya kepada Muhammad di mana apa tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Kalau di aras kan jauh, ini dekat. Banyak sekali ya dia betul-betul. Wa tidduhu jeung ari lalawanan sifat qiyamuhu bi nafsihi al-ihtiyaju ilal muhal. Butuh kana tempat, wal mukhassisi jeung ka anu ngayakeun. Jadi apa namanya, lawan daripada sifat qiyamu bi nafsihi, yaitu Allah yang kita sembah tidak butuh tempat berdiam, dan Allah yang kita sembah tidak butuh sesuatu yang untuk mengadakan dia. Nah, maka lawannya butuh kepada tempat, artian makhluk, dan sesuatu yang mengadakan dia. Nah, Tuhan penciptanya. Wa dalilu ala dzalika annahu law ihtaja ila muhallin. Jeung ari cirina kana eta perkara annahu saanyana Allah law ihtaja lamun butuh ila muhallin kana tempat, lakana sifatun muhallun, maka sifatna sarua jeung tempat eta. Yang namanya tempat di luar Allah makhluk. Maka kalau misalkan dikatakan bahwa Allah di aras, maka Allah diam di makhluk. Pasti dua-duanya makhluk gitu. Paham ya? Mal mustahil yang namanya kholik, pencipta, diam di makhluk. Ciptaannya dari seperti itu. Walau ihtaja ila mukhassasin lakana hadithan. Jeung lamun butuh kana nu ngayakeun lakana, maka kabuktian Allah teh hadisan wa kaunuhu hadisan, jeung kabuktian hadis Allah teh atanapi suatu, kalau Allah baru berarti Allah muhal, mustahil Allah bersifat hudus atau baru. Qadim, maksudnya qadim diam di hudus, seperti itu. Etikatkan ya bahwa Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh sesuatu yang menciptakan. Ini apa namanya, akidah paling dasar sekali. Kalau kita simpan ini, nanti banyak sekali pendapat-pendapat, banyak sekali pemahaman-pemahaman, akidah-akidah baru, filsafat-filsafat baru di masyarakat gaul. Ketika misalkan teteh gaul sama teman-teman yang ateis, atau sama perbedaan akidah, nah gitu, berbahaya nanti, bisa ke bawah-bawah. Maka etikatkan Allah itu ada. Pertama, Allah adanya tidak ada permulaan, dan adanya itu kekal, tidak ada akhiran. Kemudian Allah itu berbeda, tidak ada sama yang dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un,
Tidak ada yang mirip dengan Allah, sama, persis, mirip, mirip banget. Nah, tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan Allah sedikit pun. Maka kalau sifat-sifat ketuhanan seperti itu kita pahami, enak kita berdoa. Kita berdoa pada sesuatu yang berbeda dengan makhluk sedikit pun. Tidak ada titik sama sedikit pun. Kita menyembah Tuhan yang kekal, yang tidak akan berakhiran. Tuhan yang sekarang, Tuhan yang terdahulu disembah oleh ribuan orang. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Tuhan yang menjaga kita, mengurus kita dari dulu, hari ini, besok, seterusnya. Bahkan yang nanti di akhirat, kehidupan yang sesungguhnya bertemu dengan Allah. Nah, enak tuh kalau gitu. Tuhan yang tidak pernah mati, la yamutu fiha abada. Tidak pernah mati selama-lamanya. Tidak ada kematian bagi Allah, tidak ada rusak bagi Allah. Tidak fana. Lawan dari baqa itu fana. Dan Tuhan yang berbeda, mukhalafah lil hawadith. Dan Tuhan yang tidak butuh tempat, berdiam. Bayangkan kalau Tuhan diam di arasy. Nah, sebelum Allah ciptakan arasy, Allah tinggal di mana? Nanti kalau kiamat, kemana? Seperti itu. Maka dibantah semuanya dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Insyaallah ya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-wahdaniyah. Nah, ini pokok-pokoknya tauhid di sifat wahdaniyah. Kita pahami itu, insyaallah sempurna tauhid kita. Nah, setidaknya gitu. Jadi bahasan yang paling dalam itu di wahdaniyah. Nanti di sana dibahas sifat-sifat sifat Allah yang tadi, yang kamal, yang jalal, yang jamal, terutama sifat keagungan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Banyak disebutkan. Innallaha ala kulli syai'in innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasanya itu kuasa apa dengan bantuan, apa dengan bantuan malaikat, apakah dengan athar kerja makhluk, misalkan menggunakan sihir, tenaga dalam, segala macam. Nah, nanti dibantah dan akidah kita lurus di sana. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma inni na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.